Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan coba ngebahas monitoring suhu dan kelembaban. Oke, sekarang kita coba lanjut ya. Bagaimana project yang akan kita buat? Di sini kita akan coba bahas mengenai suhu dan kelembaban. Di sini saya punya skematik dan sistem kerja. Jadi sistem kerjanya itu yang akan saya bangun itu adalah kita akan coba memonitoring suhu dan humidity itu menggunakan sensor DHT11. Nah, nanti sensor DHT11-nya itu hasil bacaannya kita akan tampilkan di OLED. Nah, nanti kita juga akan nambahin fungsi alarm. Misalkan ketika mungkin suhunya terbaca over di atas 40 atau mungkin sesuai dengan threshold yang ditentukan, mungkin di atas 70 atau 30 bebas, maka kita akan bunyikan buzzer sebagai alarm. Oke, rangkaiannya seperti ini. Di sini saya coba memakai Arduino Nano, pakai OLED. OLED yang saya gunakan itu OLED yang 128 kali 64. Kemudian DHT11 dan buzzer, ini skematiknya. Oke, kita akan langsung ke codingannya. Kita akan langsung buka codingan Arduino. Nah, jadi ini adalah codingannya. Di sini saya hanya menggunakan satu buah library, yaitu library untuk akses OLED-nya. Nah, jadi OLED-nya itu di sini kebetulan saya menggunakan protokol yang protokol SPI, menggunakan MOSI, CLK, DC, dan CS. Biasanya kan di OLED bisa menggunakan SPI, bisa menggunakan I2C, itu bebas. Mungkin untuk OLED-nya mungkin saya akan fokus bahaskan itu mungkin di video komponen ya. Saya akan coba ngebahas mengenai OLED tersendiri. Jadi di sini saya tidak akan coba jelaskan mengenai fungsi yang ada di OLED. Saya akan lebih jelaskan mengenai codingan yang mengenai sistemnya. Oke, di sini adalah threshold suhu. Jadi ini ambang batas. Jadi kalau dia lebih dari 29 maka nanti alarmnya akan menyala. Seperti itu. Kemudian DHT11-nya mungkin taruh di sini, ini pin berapa begitu. Taruh di pin 7, maka tambahin ini pinnya di sini, pin 7. Kemudian di sini DHT11-nya saya sengaja tidak menggunakan library. Kenapa ya? Karena memang kalau menggunakan library, kalau kita pasang di Nano, terkadang library-nya nggak bisa masang di ESP. Atau sebaliknya, ketika kita pasang non MCU-nya buat DHT11 atau 32, mungkin nanti nggak bisa kepake di Arduino Nano ataupun Uno. Jadi kalau kita buat fungsi library sendiri, jadi saya tambahin library di bawah ini. Di sini ada tambahan library. Di sini ada tambahan void untuk ngebaca DHT11. Jadi teman-teman gak usah install lagi library yang untuk DHT11 gitu. Oke, di sini alarmnya mungkin kalau in delay-nya dinaikkan maka dia akan lebih lama menyalanya. Tapi kalau semakin kecil itu makin sedikit. Kemudian di sini saya udah nambahin fungsi. Jadi di sini saya coba ngebaca sebuah HM, itu adalah pembacaan humidity, kemudian temperatur, pembacaan temperatur. Kemudian saya simpan ke sini. Jadi untuk menampilkan di OLED dia hanya bisa menerima string. Jadi karena print text-nya harus dari string, maka saya harus konversi dulu. Nah, baru saya print nih. Kalau 2 ini maksudnya itu tebal hurufnya berapa, size-nya. Kemudian 0 ini posisi kolomnya di mana. Jadi kalau semakin ke tengah itu makin tinggi nilainya. Kemudian kalau 15 ini barisnya. Berarti nanti saya akan menampilkan temperatur atau humidity itu di kolom ke 0 baris ke 15. Mulai dari situ. Oke, sekarang saya akan coba tampilkan hasil serial monitor ya. Hasil bacaannya. Nah, di sini terbaca 28. Temperaturnya, humidity-nya belum saya print. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Oke, jadi di sini kelihatan jadi pembacaannya itu ada di 28 dan 72. Nah, jadi misalkan sekarang kan karena yang terbaca itu adalah 28, sementara threshold kita adalah 29, maka kita akan coba ganti dengan 27. Apakah kalau diganti dengan 27, alarmnya akan menyala? Karena kan alarmnya akan menyala kalau threshold
batasnya itu melebihi. Jadi kalau tadi batasnya 29 yang terbacanya 28 itu sensor tidak akan menyala atau buzzernya tidak akan menyala. Tapi kalau suhunya kita batasi sampai 27 ternyata bacanya 28, seharusnya buzzernya berbunyi. Oke, kita coba upload. Oke, ini juga udah hampir selesai nguploadnya. Kemudian oke. Nah, jadi di situ ketika opening dia memang, nah tuh. Jadi karena memang dia udah melewati ambang batas, maka dia akan ada bunyi buzzer. Oke, mungkin cukup sekian pada tutorial pada video kali ini. Mungkin teman-teman bisa praktekkan ya. Jadi skematik rangkanya sudah saya perlihatkan di awal. Kemudian teman-teman juga bisa download codingannya secara gratis. Mengenai pinoutnya itu sudah ada di skematik. Dan untuk masalah library di OLED mungkin saya akan coba bahas di video khusus mengenai komponen OLED agar lebih mendetail mengenai OLED-nya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.